Bagaimanakah kesiapan daerah mencegah terjadinya gelombang kedua COVID-19 yang bersumber dari tempat-tempat umum? Kami akan berbincang dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Selamat malam, Mas Bima. Selamat malam, Sylvia. Mas Bima, sebelumnya apakah hari ini kembali terjadi penambahan kasus yang signifikan di Kota Bogor? Kemarin dilaporkan ada lonjakan kasus positif sejumlah 16 kasus begitu. Agak mengejutkan memang karena selama masa sebelum dan setelah Lebaran, Kota Bogor mencatatkan angka yang sangat landai, tidak ada penambahan kasus ya selama 8 hari berturut-turut. Jadi ketika melonjak 16 tentu saja kami harus dalami ini. Dan sejauh ini kesimpulannya adalah bahwa lonjakan ini disebabkan dari terpaparnya para orang-orang yang positif ini di rumah sakit. Jadi di fasilitas kesehatan itu pertama, dan yang kedua terpapar di Jakarta. Jadi ada dua penyebabnya, pertama di rumah sakit dan kedua beberapa yang terpapar di Jakarta. Oke, rumah sakit diduga menjadi lokasi penularan virus corona di Bogor. Apa langkah penanganan yang diambil oleh Pemkot dalam respons hal ini, Mas Bima? Yang pertama, mitigasi infeksinya, surveillance-nya, pemetaannya ini kita perkuat. Jadi aparatur pemerintah di wilayah bersama puskesmas harus memetakan secara cepat. Jadi dari kasus positif ini langsung dilakukan tracking secara cepat sehingga ODP-nya berapa, semuanya masuk database kita untuk kita awasi supaya tidak terjadi penularan. Itu langkah pertama yang paling cepat. Langkah kedua, kita mengundang seluruh pimpinan rumah sakit tadi untuk melakukan video conference, dan kita sampaikan lagi betapa pentingnya untuk menjaga protokol kesehatan di masing-masing rumah sakit ya, dalam semua aspeknya, bukan saja APD-nya tapi limbah, fasilitas, semua. Jadi kita lakukan audit untuk protokol kesehatan di semuanya. Dan yang ketiga, kita merasa perlu untuk terus memperkuat prosedur protokol kesehatan di tempat-tempat publik. Ada berapa memangnya Mas Bima orang yang diduga terpapar dari rumah sakit? Sekitar 30% dari 16 orang itu terpapar di rumah sakit. Ada yang tenaga medis, ada juga teknisi, kemudian ada juga orang-orang yang berobat secara rutin ya. Jadi karena ada penyakit, ada keluhan, kemudian berobat secara rutin dan terpapar di situ. Selain rumah sakit, instansi pemerintahan, pasar, dan transportasi umum juga menjadi lokasi potensi penularan COVID-19. Apa langkah korektif dan antisipatif yang diambil oleh Pemkot? Pertama, memberlakukan kembali secara ketat work from home untuk kantor-kantor pemerintahan, karena ada 4 orang staf kami yang terpapar begitu. Jadi dikurangi frekuensi untuk hadir secara fisik, kemudian dilakukan satu sistem di mana semaksimal mungkin tidak langsung bekerja di kantor dan mengurangi pertemuan-pertemuan secara fisik, itu satu. Kedua, memberlakukan secara ketat protokol kesehatan di kantor-kantor pemerintahan, termasuk di BUMD juga, seperti itu. Lalu kalau di pasar-pasar, Mas Bima, kita lihat kan di lokasi-lokasi lain seperti di Jakarta tadi, melakukan rapid test massal di sejumlah pasar tradisional. Bagaimana dengan di Bogor? Sama, strategi pertama di Kota Bogor kita lakukan rapid dan swab massal secara rutin ya. Paling tidak 1 atau 2 minggu sekali kita lakukan secara massal itu. Bukan saja untuk mendeteksi kasus positif, tapi juga untuk selalu meningkatkan kesadaran warga atas bahaya yang selalu mengintai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lakukan patroli, ya, Pol PP bersama-sama dengan jajaran samping seperti kepolisian dan TNI, berputar untuk mengingatkan warga menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Di beberapa pasar sudah diberlakukan secara ketat protokol kesehatan seperti menggunakan face shield untuk pedagang, dibatasi dengan mika antara pedagang dan konsumen, ya, termasuk membatasi jumlah pengunjung. Tapi itu di pasar-pasar tertutup yang mudah dikendalikan. Di pasar-pasar terbuka harus kami akui masih kesulitan. Karena itu patroli lah di situ salah satu aktivitas pemantauannya. Apakah sudah ditemukan ada pedagang pasar di Kota Bogor yang positif COVID? Sempat ditemukan ada satu di Pasar Bogor, tetapi sejauh ini belum ada laporan lagi.
Mas Bima, kalau kita lihat ada informasi mengenai penolakan yang terjadi di pasar tradisional Kabupaten Bogor ya. Apa langkah Pemkot Bogor untuk mencegah potensi penolakan serupa seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor? Boleh dijawab nanti Mas Bima, kami harus jeda terlebih dahulu. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Mas Bima, apa langkah Pemkot untuk mencegah potensi penolakan rapid test massal seperti yang terjadi di pasar Kabupaten Bogor? Saya kira kuncinya adalah edukasi. Jadi kita memberi penekanan kepada peran RW siaga, khususnya aparatur di wilayah, untuk terus memberikan edukasi kepada warga, gitu. Jadi ya kalau warga ini sudah paham tentang COVID-19, bagaimana menularnya, bagaimana bahayanya, bagaimana mencegahnya, ya mereka pasti akan mengikuti itu. Jadi tidak cukup hanya melalui penindakan atau bentuk sanksi, tapi lewat edukasi. Ya selain penguatan di wilayah, RW siaga, RT, lurah, ya juga melalui edukasi yang disampaikan di tempat-tempat publik. Ya, jadi kami secara rutin terus melakukan patroli untuk mengingatkan warga untuk menggunakan masker. Jadi pelan-pelan. Nggak bisa memang langsung tindakan yang berupa sanksi yang keras. Ya. Jadi kuncinya saya kira kembali lagi ada kepada edukasi. Dan yang kedua, betul-betul dilakukan kegiatan yang rutin ya. Jadi keluarga atau pedagang itu tidak kaget ya, begitu datang langsung swab massal dan lain-lain. Baik, tadi kita sudah berbicara soal bagaimana penanganan di instansi pemerintahan, kemudian di pasar, lalu bagaimana dengan transportasi umum, Mas Bima? Karena kan sekarang ada peraturan baru dari Kementerian Perhubungan, kapasitasnya dinaikkan menjadi 70%, dikhawatirkan juga akan terjadi penularan di transportasi umum. Bagaimana pencegahannya? Ya sejauh ini kalau di angkot atau angkutan kota bisa kita pantau, bisa kita monitor ya. Jadi kalau angkot yang penuh ya diperingatkan untuk dikurangi penumpangnya oleh petugas disub. Persoalan lebih terjadi kepada transportasi kereta. Ini persoalan serius karena begitu di Jakarta dilonggarkan, ada kantor-kantor yang buka, seketika itu juga terjadi penumpukan. Jadi kemarin itu naik sekitar 10-20%. Saya sudah komunikasikan ini dengan Kementerian Perhubungan, juga dengan Gubernur Jakarta, untuk segera melakukan langkah-langkah agar tidak timbul persoalan penumpukan, ya karena tanggal 15 ini akan semakin banyak tempat yang dibuka di Jakarta dan sudah pasti akan ada penumpukan di stasiun. Iya, langkah-langkah seperti apa contohnya, Mas Bima? Yang pertama adalah menambah petugas di stasiun untuk mengatur sistem antrian. Yang kedua, semaksimal mungkin menyediakan layanan bis antar jemput karyawan. Saya berterima kasih kepada BPTJ, ya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, yang kemarin mengirimkan sekitar 11 bis ya. Tapi tentunya kita berharap kantor-kantor Jakarta juga menyediakan layanan itu, termasuk juga Provinsi Jakarta. Ya, saya sudah komunikasi dengan Pak Gubernur juga. Nah, mudah-mudahan ada langkah beliau yang membantu untuk mengirimkan armada bis. Yang ketiga adalah mengatur jadwal kerja dari orang-orang Bogor yang di Jakarta. Jadi selama ini kan menumpuk di pagi hari. Dari jam 5 sampai jam 8 itu menumpuk. Karena masuknya sama-sama jam 8. Tapi kalau kita urai menjadi dua, katakanlah yang satu shift pagi, yang satu shift siang, maka relatif lebih terurai penumpang di stasiun Kota Bogor. Oke, dan sejauh ini apakah koordinasi antara Pemkot Bogor, kemudian juga Pemprov Jawa Barat dan Pemprov DKI ini berjalan dengan lancar, Mas Bima? Sangat lancar, sangat baik. Secara rutin kami kepala daerah di Jabodetabek berkoordinasi tidak saja dengan Gubernur Jakarta, tapi dengan Gubernur Jawa Barat. Bahkan sesekali Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat juga bersama-sama dengan kita melakukan pembahasan yang fokus, gitu. Jadi sejauh ini koordinasi berjalan dengan baik. Oke, terima kasih atas penjelasan Anda, Wali Kota Bogor, Bima Arya telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.